Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sorodot Gabrod bersama saya Denang Priyatna. Banyak yang nanya nih, susah nggak buat ibadah di sana gitu kan? Nah, sekarang saya mau ceritain nih, waktu di Jepang tuh gimana sih? Terus buat ibadah yang wajib gitu tuh sholat kan yang 5 waktu. Nah, buat di perusahaan saya dikasih kelonggaran, bisa di perusahaan saya tuh bisa buat sholat 5 waktu. Soalnya kenapa? Jadi masukkan jam 8 subuh berarti bisa. Kita bangun ya jam 5 juga bisa. Jam 12 kan istirahat tuh, istirahat 1 jam. Jadi zuhur bisa. Terus jam 3 tuh kita istirahat lagi. Istirahat 15 menit. Buat asar juga insya Allah bisa gitu kan. Buat asar. Nah, maghrib kalau misalkan kita nggak lemburan nih, jam 5 kan udah pulang. Itu kita bisa sholat maghrib. Tapi kalau misalkan lemburan, ya kepaksa, bukannya kepaksa gimana ya. Jadi nggak bisa sholat maghrib tuh, soalnya rata-rata kalau misalkan lemburan tuh nggak ada istirahatnya. Jadi langsung gitu kan, langsung beresin semuanya. Itu. Nah, buat sholat isya tuh bisa. Buat sholat isya bisa karena kita udah pulang ke rumah juga gitu kan. Sih pengalaman pribadi saya gitu kan. Soalnya ingat, setiap perusahaan di Jepang itu peraturannya beda-beda. Ada yang nggak bisa sholat sama sekali, ada yang nggak bisa puasa sama sekali gitu kan. Nah, buat di perusahaan saya, buat puasa juga bisa. Kalau bahasa Jepangnya itu danjiki. Jadi buat puasa itu asalkan tidak mengganggu kualitas kerja kita. Asalkan tidak mengganggu semangat kerja kita. Itu di perusahaan saya bisa. Itu kan buat puasa. Nah, buat puasa juga di Jepang tuh beda-beda waktu. Kalau misalkan kita ke bagian musim panas tuh bisa nyampe puasanya tuh 17 jam. This is not okay. This needs to stop now. Nyampe 17 jam. Puasanya tuh dari jam 2, jam setengah 3 tuh imsak. Setengah 3 pagi tuh imsak. Nah, jam 7 sore, jam 7 malam tuh baru maghrib. Kalau misalkan kebagian pas musim panas. Tapi kalau misalkan kebagian pas musim dingin, itu lebih pendek waktunya. Paling ya cuma 10 jam juga udah buka gitu. Oh my god! Wow! Kayak gitu sih kalau misalkan puasa. Nah, buat puasa sendiri di perusahaan saya tuh dilonggarkan. Ya silahkan gak apa-apa puasa, katanya kayak gitu. Terus pas bukanya juga, kalau misalkan kita udah waktunya buka, ya kita juga bisa buka gitu. Nice. Kita minta izin mau minum dulu, soalnya udah waktunya buka puasa gitu apa di perusahaan saya. Tapi kalau misalkan di perusahaan orang lain ya beda-beda, soalnya peraturan tiap perusahaan tuh beda-beda juga kayak gitu. Nah, buat apa ya, sholat id, sholat kayak gitu sih, kalau misalkan kita udah punya cuti kita bisa diambil cuma untuk 1 hari. Misalkan kita mau sholat id nih hari Rabu misalkan. Nah, dari hari Rabu itu misalkan tanggal 18, nah 2 minggu atau 1 minggu sebelum itu tuh kita udah minta izin. Hari Rabu tanggal 18 misalkan kita mau cuti nih, mau sholat id gitu. Kewajiban kita sebagai umat muslim kayak gitu. Biasanya diizinin sih kalau misalkan di perusahaan saya diizinin. Tapi di perusahaan orang lain tuh beda-beda sih. Ada yang emang nggak boleh puasa sama sekali, ada yang nggak boleh sholat sama sekali kayak gitu. Buat ibadah tuh tergantung perusahaannya masing-masing. Karena di Jepang tuh nggak kenal sholat, nggak kenal puasa, nggak kenal apa-apa kayak gitu. Apa? Jumatan. Buat Jumatan tuh susah. Bilang kalau misalkan Jumatan tuh susah. Kenapa susah? Yang pertama, jarak dari rumah saya pribadi pas di Jepang tuh jauh banget. Itu jauh, butuh 1 jam lah buat nyampe ke sana. Hari Jumat jam 12 juga pas waktu kita kerja. Sedangkan jam 12 itu kita istirahat cuma 1 jam. Dari rumah saya ke apa namanya, ke
ke musola itu 1 jam, jadi habis buat perjalanan juga, habis buat 1 kali jalan gitu kan. Jadi buat Jumatan ya kita ganti sama sholat zuhur doang gitu, paling kayak gitu sih ngakalinnya. Ibadah di sana tuh kayak gitu. Gitu aja sih dari saya buat ya kehidupan beragama di sana kayak gitu. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dan yang masih penasaran buat cerita-cerita saya waktu di Jepang. Nah, tonton terus dan dukung terus channel ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.